Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amal ibadah yang kita tidak tahu nilainya di hadapan Allah adalah puasa. Kalau sholat kita tahu hitungannya. Sholat berjamaah berapa derajat, Bu? 27 derajat. Kalau kita naik haji, pahalanya surga. Kalau kita bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah. Kita baca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Ada nilainya di hadapan Allah dan kita tahu hitungannya. Tetapi terhadap puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, kalau Allah nak balaskannya, berapapun terserah Allah. Maka tugas kita memenuhi panggilan Allah. Tadi qori kita sudah baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, buka Al-Qur'an. 360 kali Allah mengulangi kata-kata takwa. Banyak, Bu, ya? Diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu usaha kita untuk menjadi diri kita ini orang yang bertakwa, yaitulah dengan melaksanakan puasa. Baik itu puasa wajib kita selama bulan suci Ramadan ataupun puasa sunnah yang sering ibu-ibu kerjakan, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan, kemudian puasa Muharram, puasa Syawal, puasa Sa'ban, puasa Rajab dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu, Bu, hurufnya ta, qaf, waw dan ya. Takwa. Itu kemarin saya posting dengan di Facebook ya, Bu Ikram, ya. Takwa itu ta, qaf, waw, ya. Ta yang pertama adalah tawakal. Nah, kita hidup ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bisa juga kita artikan ta itu tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Orang yang tawadu insya Allah ahli surga. Sementara orang yang sombong pasti ahli neraka. Ibu senang nengok orang sombong atau nengok orang rendah hati? Rendah hati, ya. Kalau nengok orang yang sombong itu apa, Bu? Kemarin, ya, Jumat dia ke Saralangun, ke toko Haji Awaludin, ya. Dia beli emas. Berapa? 5 mayam sekali beli. Dia pakai di jari manisnya. Besoknya lagi hari Sabtu dia pergi yasinan, majlis taklim. Itu biasa nak bawa yasin, hari itu bawa yasin, Bu. Mulai ustaznya memimpin yasin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Biasanya kalau kita baca yasin kan, Bu, kita nengok-nengok, benar? Ibu itu hari itu dia tunjuk-tunjuk yasin itu. Dan nunjuknya pun pakai jari manis, bukan dengan telunjuk. Bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kenapa?
Ada cincin lima mayam. Dia baca Yasin seperti itu. Sombong. Tapi sombong itu, Bu, bukan kita lihat dari pakaian orang. Apakah mobilnya elok, rumahnya bertingkat, pakaiannya mengkilat, kita katakan sombong? Belum tentu. Orang sombong itu cirinya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Itulah orang sombong. Dikasih kita kebenaran, kita kasihkan nasihat, dia tidak mau. Dia kata, padalah aku dari kau. Kemudian dia rendah-rendahkan orang lain. Kalau dia itu apalah, padalah aku. Itu adalah orang yang sombong yang sebenarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang itu bisa jadi sombong? Ada sebabnya bu orang jadi sombong. Yang pertama, orang sombong itu karena dia punya ilmu pengetahuan. Orang yang punya ilmu bisa terjerumus kepada sifat sombong. Dia merasa dia yang paling hebat. Dia merasa ilmunya yang paling tinggi. Dia merasa idenya yang paling cemerlang. Itu bisa menjerumuskan orang kepada berbuat sombong. Padahal kalau Allah ingin cabut ilmu dari seseorang, sekejap mata bisa hilang. Apa? Dia jadikan orang itu pikun. Nah, pikun sudah lupa. Kacamata di kepala, lupa mana kacamata tu. Marah-marah dengan istri, marah-marah dengan suami, marah-marah dengan anak. Ngapa mak marah? Kacamata aku mana? Anaknya ditanya macam tu makin gelak-gelak baik dia. Kenapa? Dia tengok kacamata maknya ada di kepala. Sekejap mata ilmu kita hilang. Kalau Allah jadikan orang itu pikun. Jangan sombong dengan ilmu. Yang kedua, membuat orang sombong itu apa? Jabatan. Ketua Majelis Taklim, jangan sombong. Jadi ketua RT jangan sombong. Hati-hati. Jabatan itu walaupun dikit, walaupun rendah, walaupun kecil, bisa membuat orang sombong. Jadi ya Bu, kalau suaminya punya jabatan, ingatkan, jangan sombong. Jabatan ini ada masanya. Jadi anggota dewan berapa lama? 5 tahun selesai. Jadi bupati berapa lama? 5 tahun. Habis, ya. Jadi presiden 5 tahun juga. Jadi kades lah yang 6 tahun. Jadi kades 6 tahun bukan 5 tahun. Habis juga masanya. Maka oleh karena itu jangan sombong dengan jabatan yang kita punya. Jabatan adalah amanah yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, dan juga terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang sombong kenapa? Karena hartanya. Punya mobil banyak, punya kebun sawit luas, kebun karet luas, tidak? Kemudian punya kendaraan, punya rumah, punya emas yang banyak, tabungan yang besar. Itu semua membuat orang bisa menyebabkan rasa sombong. Padahal kalau Allah ingin cabut harta kekayaan seseorang, sangat gampang sekali. Ya, itu kemarin kebakaran di seberang kan, berapa rumah yang hangus. Selesai waktu maghrib menjelang isya, rumah yang tadi berdiri megah habis hangus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bagi kita, apa yang kita banggakan dengan harta kita, karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Ya Bu ya? Jangan sombong. Punya harta jangan sombong.
Allah titipkan penyakit, habis harta kita. Punya duit banyak, ratusan juta, tapi makan daging tak bisa. Ngapa ada makan daging, Bu? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Nah, apalagi Bu, duit banyak, makan enak tak bisa. Jadi kata dokter, Bu, Ibu makanlah yang rebus-rebusan. Rebus apa? Rebus ubi, rebus pilon, ya kan? Rebus pisang. Karena sekarang juga minyak goreng mahal, ya kan? Gorengan sudah jadi rebusan sekarang nih kan. Ya nah, duit banyak tapi tidak ada gunanya ketika Allah berikan penyakit kepada seseorang. Maka selagi sehat Ibu makan yang enak-enak ya. Ini buah-buahan makan kayak gitu. Tubuh yang sudah siap panitia itu makan Bu, selagi sehat. Ini dah orang kampung saya itu Bu, makan ayamnya karena dua hal. Makan ayam karena dua hal. Pertama, ayamnya sakit. Dia sembelih ayamnya, dia makan ayam. Kalau datu dia yang sakit, baru dia makan ayam. Jangan sampai Bu ya. Makan ayam itu kena dua hal. Ayam sakit, yang kedua dia yang sakit. Kalau datu tak makan ayam, bertahun-tahun tak makan ayam, alangkah ruginya pula. Ada. Maka selagi sehat, ada boleh nah. Makan, disiap panitia minuman enak-enak, makan. Kecuali kalau lagi nunggu gula, udah makan lagi ya. Pokoknya sehat makan. Tapi ingat, syukuri nikmat Allah tambah kesehatan kita. Itu caranya. Mudah-mudahan panitia selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, ya. Rezeki yang banyak sehingga pengajian kita bukan sekali inilah. Lagi habis puasa, ya, dibuka lagi pengajian, lebih ramai lagi, ya Bu ya. Ajak yang belum sempat datang pada hari ini, ajak lagi kelompok-kelompok yang lain itu, biar tambah ramai. Sekali-kali adakan lomba Bu Ikrum. Lomba Asmaul Husna tingkat kecamatan CNG. Koordinir oleh penyuluh agama Islam KUA kecamatan CNG. Nah, saya datang siap jadi dewan hakimnya. Hah? Pergi gratis, balik saya kasih transport, ada. Pergi gratis tak apa, balik jangan lupa transportnya. Gampang lah urusan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu penyebab orang sombong, hartonya, kekayaannya. Padahal kita sudah lihat dalam sejarah orang yang sombong dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, siapa? Fir'aun, hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang kaya? Korun pada zaman Nabi Musa, Sa'labah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua orang-orang sombong tadi dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong kepada Allah dan juga kepada manusia. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian wow, kop ya, kemudian kop. Kop itu namanya qanaah. Qanaah itu ridho dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Berapapun banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita ikhlas. Kita tak perlu iri dengan apa yang sudah didapati oleh orang lain. Ya Bu, jangan sampai kita kena penyakit SMS. Apa tuh? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gawat kan? Kalau punya tetangga seperti itu gawat dah? Gawat. Kalau punya kawan yang seperti itu gawat dah? Gawat. Orang beli kulkas, dia demam panas. Orang beli mobil, dia masuk rumah sakit. Terus sebelah. Berarti dia tidak qanaah, tidak ikhlas dengan pemberian Allah. Kalau mau belajar ikhlas Bu, kalau ibu ke Soralangun ada tukang parkir. Ibu duduk di Ancol sore-sore sambil minum es dogan, sambil makan
sate, ibu parkir motor, dalam kita duduk ada orang nutup motor kita dengan karung. Kalau kita nak keluar balik, karungnya diambil, kita diminta duit berapa? 2.000. Nah, tukang parkir ini orang yang ikhlas. Ketika motor banyak, dia tak merasa itu motor dia dah. Dia merasa itu titipan. Ketika motor itu habis, tak ada lagi dekat dia, dia tak bersedih. Dan ada tak apa tukang parkir itu nangis? Apa nangis? Motor tak ada lagi, dan demi orang galak. Tak, dia ikhlas. Ketika motor banyaknya tak sombong dah. Bukan yang angkat bahu sebelah, tengok tu motor aku galak. Tak. Dia merasa itu adalah titipan. Nah, itu perlu kita belajar dari tukang parkir. Keikhlasannya kan, tapi keikhlasan dengan motornya, kalau dengan duitnya dia tak ikhlas tak tu. Dikejarnya kita kalau belum bayar. Sifat ini harus ada dengan diri kita, terutama kini dah bu, zaman modern, zaman yang serba canggih. Kita kalau tidak membentengi diri kita dengan iman dan takwa, sifat qanaah ini berasur-asur akan hilang dari diri kita. Kita selalu iri dengan penghasilan orang lain, menghitung nikmat orang lain. Inilah yang membuat susah tidur kita. Kalau kita bersyukur, ikhlas dengan apa yang kita punya, ini kadang-kadang kita menghitung nikmat orang lain, tapi kita lupa bersyukur dengan nikmat yang ada pada kita. Maka bukan sekedar kita menghitung, tapi yang paling penting adalah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah qanaah. Kemudian yang ketiga adalah wara. Wara itu menghindari diri dari hal-hal yang subhat. Subhat itu bu, tidak jelas halal atau haram. Apalagi zaman sekarang itu banyak yang tidak jelas halal atau haramnya. Hal yang seperti itu saja orang yang bertakwa itu harus menghindarinya. Apalagi hal yang haram. Yang subhat saja perlu kita hindari. Apa yang subhat? Kalau dalam hadis arba'in itu diceritakan, ada hewan, kita punya kambing, kemudian kambing ini kita lepas bu, ya, atau kita punya sapi ini kita lepas. Nah, ketika kambing kita lepas ini, dia makan bunga orang, dia makan kangkung orang, dia makan pucuk ubi orang. Kemudian kambing tadi sore balik lagi ke rumah kita. Besok lepas lagi, macam tu lagi. Makan padi orang, enggak? Makan timun orang. Sore dia balik lagi. Itu namanya subhat. Subhat kan? Kambingnya halal tak bu? Kambingnya halal, tapi cara dia makan tadi. Maka yang baik itu seperti orang-orang yang ada di teran-teran tu bu. Kambingnya dia kurung, dia sore-sore nyabit, ambil rumput, ambil daun-daunan, dia bawa ke kandangnya. Nah, kalau kita orang dusun kodak, kambingnya kita lepeh, kebaunya kita lepeh, dia nyai makan dewe. Tabah apa yang dimakannya? Kadang sawit orang yang dimakannya pula, yang punya sawit sekolah marah-marah pula. Pernah juga kerbau itu dikapak, Nah, itu hati-hati. Hal yang seperti itu saja kita disuruh untuk menghindarinya, apalagi yang jelas-jelas haram. Kenapa? Makanan haram sudah banyak sekitar kita bu. Narkoba sudah merajalela, itu kan makanan haram bu, narkoba. Perlu kita hindari. Diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kita, keluarga kita, naro dari api neraka. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal lagi yang perlu kita hindari, Maka kita harus jadi orang yang wara, apalagi zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Kita hidup ini harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rezeki kita harus yakin bahwa rezeki ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita usahakan, Bu. Ya, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga rezeki itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita yakin bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya yakin kita semua punya pengalaman dengan itu. Ketika kita punya masalah, ketika anak kita di tempat yang jauh sedang belajar, datang ngirim surat atau nelpon minta duit, sementara kita saat itu belum punya duit, tapi Allah berikan pertolongan. Kita dimudahkan oleh Allah dalam berusaha mencari duit yang bisa kita kirim kepada anak-anak kita. Pernah tak macam itu? Saya yakin pernah.